Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, semoga di pagi yang dingin ini cuacanya dari kemarin ya, agak dingin dan sangat mendung. Dan anak-anak juga sudah bangun pagi, mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa seperti biasa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan. Nah, di subtema 3 ini kita sudah berlanjut ke pembelajaran yang ke-6, yaitu pembelajaran terakhir dari subtema 3. Nah, di sini ada 3 materi yang kita bahas, yaitu informasi dari poster, lalu memberi saran yang baik. Yang ketiga itu soal cerita tentang perkalian. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, informasi dari poster. Nah, guru tanya, apakah anak-anak pernah melihat poster? Nah, tentu ya, poster itu gambar yang disertai dengan kalimat dan tulisan yang tertera pada poster tersebut. Nah, poster biasanya kita temukan di tempat-tempat yang ramai ya, seperti di sekolah, pasar, dan di tempat-tempat umum lainnya. Nah, poster itu ada yang mengajak kita untuk selalu hidup bersih, selalu menjaga lingkungan, dan selalu menghormati orang lain. Nah, poster itu sering mengajak kita untuk berbuat yang lebih baik. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, mencegah virus corona. Nah, ini poster besar yang biasa kita temukan di jalan-jalan raya, pasar, dan sekolah di saat pandemi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, arahan untuk selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, atau hand sanitizer. Lalu yang kedua itu selalu gunakan masker. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat bersin dan batuk. Yang keempat, makan dengan gizi yang seimbang seperti buah dan sayur. Yang kelima, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keenam, bila demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Ini ajakan ya, bagaimana cara mencegah virus corona tidak menyerang pada kita. Nah, kita harus selalu mematuhi aturan atau arahan yang diberikan oleh dokter. Ya. Nah, di sini kita lihat. Poster dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak. Isi poster biasanya dibuat seminim mungkin agar pesan utama yang hendak diberikan dapat tersampaikan. Poster dapat dengan mudah kita temukan di tempat keramaian dan strategis. Poster dapat dengan mudah kita temukan tempat seperti di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, setiap kita pergi pasti kita menemukan poster-poster besar ya. Poster besar ataupun poster kecil. Oke, sekarang pelajaran PPKN. Memberikan saran yang baik. Nah, apa itu saran? Saran itu pendapat kita yang diberikan kepada orang lain ya. Itu berupa hal-hal yang baik. Nah, saran sangat diperlukan setiap orang untuk kemajuan diri ke arah yang lebih baik. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula. Namun,
Saran harus disampaikan dengan baik. Mengapa? Nah, tentu saja agar dapat diterima dengan baik pula. Penerima saran juga hendaknya menghargai dan menampung saran yang diberikan demi yang lebih baik. Nah, saat kita memberikan saran kepada teman kita yang nakal atau yang suka mencontek, nah, dengan nada yang sopan, bahasa yang sopan dan halus, supaya apa? Supaya orang yang kita berikan saran tidak tersinggung dan marah. Nah, jika kita memberikan saran dengan kata-kata yang sopan, lembut, dan saran tersebut lebih mudah diterima oleh orang lain, ya, seperti itu. Dan yang diberikan saran itu juga harus menghormati dan menghargai si pemberi saran. Jangan marah-marah jika diberi saran, ya, anak. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini gambar. Nah, ada seorang ibu-ibu yang membuang sampah di sungai. Nah, anak-anak bayangkan lah ya, jika ada teman yang membuang sampah di parit di sungai, apa yang anak-anak lakukan? Saran apa yang anak-anak berikan kepada teman tersebut? Nah, perhatikan di sini apa sarannya. Nah, sarannya Bu beri contoh. Kalau temanmu sebaya denganmu atau seumuran denganmu, kamu beri saran, "Hai teman, apa kabarmu?" Kamu tanya dulu kabarnya. "Mengapa kamu membuang sampah di sungai?" Nah, seperti itu kamu tanya. Nah, sebaiknya kita buang sampah di tong sampah atau kita bakar sendiri sampahnya dan kita buang di tempat khusus pembuangan sampah. Nah, seperti itu ya kata anak-anak, supaya apa? Supaya menghindari banjir, sungai tersumbat, penyakit, menghindari berbagai penyakit. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana suasana sungai yang dipenuhi dengan sampah. Anak-anak bayangkanlah jika kita hidup di lingkungan yang sangat kotor, penuh dengan sampah, pasti suasananya juga tidak nyaman dan sangat terganggu, dan kondisi kesehatan kita juga memburuk karena hidup di lingkungan yang penuh dengan sampah. Nah, apa akibat membuang sampah di sungai? Kita lihat, perhatikan di sini dampaknya. Nah, yang pertama itu terjadinya banjir, yang kedua timbulnya berbagai penyakit, lalu yang ketiga berkurangnya ketersediaan air bersih. Nah, bagaimana mau tersedianya air bersih? Nah, kamu perhatikan di sini gambarnya ya. Mengerikan ya. Jadi, air ini sudah tidak bisa digunakan untuk apapun karena sudah sangat tercemar dan mengandung berbagai penyakit dan bakteri. Nah, jadi membuang sampah itu harus dengan kesadaran diri kita sendiri dari kecil ya. Buanglah sampah pada tempatnya, di tong sampah atau di tempat pembuangan sampah. Sampah dilarang dibuang di sungai ataupun di parit ataupun di tempat-tempat lainnya. Jadi boleh membuang sampah pada tong sampah dan di tempat pembuangan sampah. Ya anak-anak? Nah, coba anak-anak praktekkan bagaimana anak-anak memberi saran kepada saudaramu di rumah jika membuang sampah sembarangan. Oke, anak-anak ya. Dan sekarang pelajaran matematika dengan soal cerita tentang perkalian. Anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman atau buku penunjang halaman 77 ya anak-anak. Nah, kita lihat di sini ada cerita. Bu Nana mendapat orderan kue untuk hajatan tetangganya. Salah satu bahan yang diperlukan Bu Nana adalah telur ayam. Bu Nana kemudian membeli dari peternak ayam langsung karena membutuhkan jumlah yang banyak. Bu Nana membawa 9 kotak telur. Setiap kotak berisi 125 butir telur. Berapakah jumlah telur yang dibeli Bu Nana? Nah, kita lihat penyelesaian di sini ya anak-anak, seperti contoh diberikan oleh Bu Guru pada materi yang sudah. Nah, kita perhatikan dulu di sini. 5 kali 9 sama dengan 45, ditulis 5, simpan 4. Lalu 2 dikali 9
sama dengan dalam kurung 18 tambah 4. Jadi hasilnya 22, tulis 2, simpan 2. Nah, di sini lalu 1 dikali 9 sama dengan dalam kurung 9 ditambah 2 sama dengan tutup kurung sama dengan 11. Nah, ini ya hasilnya anak-anak ya. Jadi jumlah telur yang dibeli Bu Nana adalah 1125 butir. Seperti itu anak-anak ya. Kita bisa mencari penyelesaiannya dengan cara seperti ini. Nah, jadi anak-anak boleh menyelesaikan dengan cara anak-anak sendiri ya. Ini cara yang Bu Guru berikan kepada anak-anak. Ada yang caranya bermacam-macam, ya tak masalah. Nah, caranya bagaimana, yang penting hasilnya sama, yang termudah bagi anak-anak bisa kerjakan. Seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.